limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta semua insan yang patuh dan patuh mengikuti ajarannya sampai akhir zaman, termasuk kita yang hadir pada pagi hari ini. Kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan atau meneruskan, yaitu bagaimana kita agar kita menjadi orang yang ihsan, yang melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Subari dalam ilmu tauhid, tapi khusus saya mengambil yang bagaimana kita bisa menjadi orang yang ihsan. Kemarin dijelaskan bahwa kita kenal dengan Islam, iman, dan ihsan. Ihsan di sini itu maksudnya adalah tingkat yang paling tinggi dalam kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, biasanya kita disebut dengan ma'rifat. Ini termasuk ya, ilmu yang jarang disampaikan. Artinya itu mungkin karena apa? Ilmu ini adalah ilmu yang sering kali atau bahkan kalau yang belum paham itu ada bertentangan dengan ilmu syariat. Ini adalah termasuk dari ilmu hakikat. Apa? Nah, ini yang saya sampaikan itu, apakah kita ini sebenarnya sudah masuk iman kita, Islam kita itu sudah betul-betul kafah atau belum? Karena kita kan dianjurkan oleh dalam Al-Quran itu kita masuk dalam Islam itu harus yang kafah atau menyeluruh. Tapi pada saat ini ya, saya alami, mungkin Bapak alami, kita belum sampai ke hakikat dalam mendalami Islam maupun iman. Terbukti dalam kita waktu melaksanakan sholat, kita tidak bisa khusyuk. Padahal kita sholat pun disuruh tidak hanya sekedar sholat memenuhi syariat, tapi kita harus dituntut juga dengan khusyuk. Padahal dalam Al-Quran ini sudah ada banyak tuntunan bahwa seperti kita yang harus masuk Islam itu harus yang menyeluruh, yaitu tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 28 yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau menyeluruh, dan janganlah ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi kita harus masuk Islam itu pun juga harus yang tidak hanya sekedar kita memenuhi rukun Islam secara nyata ya, artinya itu kita sholat itu kan seperti rukun Islam, kita zakat, puasa, syahadat, itu semua itu secara nyata, kelihatan real. Tapi secara hakikatnya kan apakah kita itu sudah atau belum? Ya nyata nanti ya terbukti tadi kalau kita dalam sholat tidak pernah khusyuk. Inti daripada makrifat ya, atau yang saya sebut tadi itu adalah kita itu bisa melihat Allah, seolah-olah kita bisa melihat Allah, dan atau setidak-tidaknya kita yakin bahwa kita itu selalu diawasi oleh Allah. Itu inti daripada makrifat. Jadi kalau kita sholat, ya seolah-olah kita itu berhadapan dengan Allah. Kalau tidak, ya seolah-olah kita itu diawasi oleh Allah. Ini bisa kita praktekkan dalam setiap hari ya. Coba saja kita evaluasi dan kita evaluasi diri kita sendiri saja. Misalnya, kalau kita seolah-olah sholat itu tidak bisa melihat Allah, ya seolah-olah kita diawasi oleh Allah. Dalam sehari-hari, coba kita dalam prakteknya itu
setiap pagi hari itu, setiap pagi itu pesta subuh Pak Kalim itu kan memberikan pengajian itu membaca Al-Quran. Tapi kan ibu dibimbing oleh Pak Kalim dalam membaca. Tapi setelah Pak Kalim itu meminta ibuku untuk mempraktekkan membaca, bagaimana perasaan hatinya ibu? Mesti kan hati-hati dalam membaca, takut salah dan sebagainya, masih konsentrasi. Dan itu kalau sholat, begitupun kalau sholat, kalau kita seolah-olah itu diawasi oleh Allah, insya Allah kita juga merasa hatinya itu selalu berhati-hati. Itu dalam praktek kerjanya itu seperti itu. Dan lagi kita itu sholat kan sudah berikrar setelah takbiratul ihram itu kan kita ada ini wajah itu wajah dia allati fatara samawati. Berarti kita hadapan wajah kepada yang menciptakan langit dan bumi. Berarti kita sudah berikrar bahwa wajah kita itu kita hadapan dengan Allah. Tapi nyatanya kita setelah Allah Akbar mungkin belum sampai selesai Allah Akbar, pikiran kita sudah ke mana-mana. Berarti ini terbukti bahwa kita itu berarti belum merasa dilihat oleh Allah dalam kita sholat. Apalagi kita melihat seolah-olah Allah. Padahal kita sholat itu kan termasuk memohon sesuatu pada Allah. Tapi karena kita memohon tidak tahu siapa yang kita mohon, tidak mengerti siapa yang kita minta, otomatis kita ya belayang, pikiran kita mulai kemana-mana. Jadi kita belayang kemana-mana, padahal kita sudah berikrar bahwa kita itu menghadap Allah. Dan dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwa Allah itu sangat dekat. Rasulullah pernah ditanya dalam surat berapa itu dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa jika Muhammad, jika hamba bertanya kepada aku, katakanlah bahwa aku dekat. Dan apabila ia memohon kepadaku, akan saya kabulkan. Jadi Allah itu dekat. Tapi mengapa dengan kedekatan itu kok kita tidak merasa itu dekat, tapi merasa jauh? Oleh karena itu sebenarnya itu adalah bisa dipelajari dengan ilmunya itu ilmu ya seperti ilmu tabib itu sebenarnya. Tapi lebih mendalam lagi bagaimana kita caranya, ini adalah saya mau mencoba karena beberapa saya itu sudah belajar banyak sekali tentang hikam, bisa dikatakan sudah hampir berapa tahun dan khatam sampai 3 kali, tapi nyamuk enggak nyambung. Jadi saya mencoba kalau kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan saya pun bisa segera sambung bagaimana ajaran itu bisa nyampe kepada mengenal kepada Allah. Takwid itu tadi. Sebenarnya sejak kita lahir itu sudah sebelum lahir nanti saja kita teruskan kita bagaimana kita bisa sambung kepada Allah. Seolah-olah kita itu mukal ya. Masa Allah kok bisa dilihat? Tapi kemarin sudah dijelasin oleh Pak Sudah bahwa Allah itu sifat Allah itu kan wujud kan. Kalau wujud itu kan berarti bisa dilihat. Tapi tentu lihatnya tidak seperti mata kita ini tidak. Karena Allah itu kita tadinya kan tidak ada, kemudian diadakan. Yang mengadakan itu adalah Allah. Sudah Allah dalam mengadakan kita itu kita disebut makhluk ya. Kita disebut manusia itu dibuat dari 2 unsur, yaitu jasad dan rohani atau ruh. Kalau jasad itu adalah dibuat dari, kalau manusia itu dari unsur tanah kan, Adam itu. Kemudian kalau ruh itu
Kemudian yang kedua adalah dibuat dari ruh. Jadi ada dua unsur. Kalau manusia tidak ada ruhnya ya, meskipun tadinya gagah, kalau ruh itu sudah pergi ya, jadi tidak berfungsi. Nah, dalam masalah ruh ini ada beberapa perbedaan. Kalau orang syariah bahwa ruh itu adalah makhluk, tapi bagi orang-orang yang bermakrifat, ruh itu bukan makhluk, tapi itu adalah zatnya Allah sendiri melalui Nur Muhammad. Jadi Bapak jangan duduk, jangan menentang juga, tidak sebagai pengetahuan sehingga kita tidak terlalu, kalau ada orang bilang begini tidak terus menyalahkan dan sebagainya. Kita Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad sebenarnya ada suatu sebelum manusia itu dilahirkan, makhluk ini diciptakan itu pertama kali diciptakan Allah itu adalah Nur Muhammad itu. Dari kita itu semua dari Nur Muhammad sebenarnya. Makhluk itu terdiri Nur Muhammad. Seolah oleh karena itu bagi makrifat orang yang bermakrifat bahwa Nur itu bukan makhluk dan Nur itu abadi, sehingga yang nanti dipertanggungjawaban kepada Allah itu adalah nurnya ini. Jasad itu mati jadi tanah dan hilang, tapi nur ini tetap hidup, dan ini nanti dimintai pertanggungjawab. Nah, dalam hal ini manusia diciptakan dari dua unsur dan setiap unsur itu diberikan mata. Jadi jasad diberi mata dan roh itu juga diberi mata. Matanya kalau dalam jasad itu adalah ainul basyariyah, kalau yang nur itu matanya disebut ainul basirah. Jadi untuk mengetahui Allah bukan melalui mata kita, mata yang nyata ini yang untuk bisa melihat untuk jasad ini, tapi melalui mata hati. Jadi apa itu bisa dilihat dengan cara melihatnya dari mata hati. Mata ini itu kan sering juga meskipun kita lihat toh ya, tapi kadang-kadang kan juga buta. Mata ini buta kalau itu terhalang. Sebagai contoh ini mungkin bapak-bapak dan ibu hadir di sini, tapi bapak-bapak tidak bisa melihat ibu berapa yang datang, siapa saja yang datang. Kan tidak tahu karena apa? Mata kita terhalang ini keberanian. Begitu juga mata hati tidak bisa melihat Allah karena apa? Mata hati kita itu adalah terhalang. Karena terhalang, jadi kita tidak mengenal Allah. Meskipun kita itu sudah Islam, iman, dan sudah melakukan sholat dan sebagainya, patuh mengikuti syariat-syariatnya, tapi mengapa kita tetap masih tidak bisa melihat Allah, tidak bisa mengenal Allah, bahkan tidak mengenal. Iman yang sebenarnya tidak hanya sekedar percaya sebagai ilustrasi ya. Biasanya kan pembicara itu dikasih minuman ya, mungkin kalau minum itu di dalam cangkir atau itu kan tidak kelihatan apa isinya. Tapi bapak-bapak percaya bahwa yang disuguhkan kepada seperti minuman, paling tidak itu kalau tidak teh ya kopi dan gitu. Tapi bapak yakin percaya. Tapi itu kan baru percaya. Untuk mengetahui apa isinya kan bapak harus melihat dibuka ada apanya itu. Apakah kopi atau teh? Iman baru percaya itu teh. Tapi ini masih tingkat baru percaya ketika kalau teh atau kopi. Apakah kopi itu bagaimana rasanya? Kan tidak tahu. Untuk mengetahui apakah itu kopi itu manis atau teh itu manis atau pahit, kan harus diminum. Nah,
begitu juga iman itu harus begitu. Tidak hanya selama ini kan sekedar kita percaya pada Allah. Padahal Allah itu dekat, tapi nyatanya kita jauh. Padahal la ilaha illallah jauh. Padahal ada lagi zikir itu dan Al-Quran ada 4 ya. La ilaha illa anta, la ilaha illahu, la ilaha illa ana. Terakhir itu kita ketiga itu la ilaha illa ana. Nah, karena kita tidak, iman kita itu hanya sekedar baru yakin. Oleh karena itu dalam kita dalam kehidupan kita itu tidak bisa meyakini bahwa tidak bisa melihat atau kita tidak mengenal Allah, bisa tidak mengenal Allah. Karena apa? Kita selalu mata hati kita itu terhalang tadi. Nah, apa yang menjadi kalau manusia adalah tadi ada Jibril, kalau terhalangnya mata hati kita itu adalah nafsu. Karena terhalang nafsu, roh ini sudah ditunjukkan kepada nafsu kenikmatan dunia, sehingga lupa dengan kenikmatan kehidupan akhirat, sehingga dia lupa kepada Tuhan. Jadi seolah-olah yang semuanya dilakukan itu adalah karena aku. Semua itu aku, bukan Allah. Saya bisa mengajari karena aku belajar. Aku bisa jadi imam dengan hafal surat-surat itu karena aku belajar dan sebagainya. Jadi karena keakuan inilah yang menghalangi mata hati kita itu bisa ke Allah. Banyak sekali nanti yang menghalang. Tapi yang jadi pertanyaan kita, masa iya Allah kok bisa dilihat? Dan masih dalam percaya keyakinan kita kan begitu. Masa Allah bisa dipercaya? Ini kalau kita melihat sejarah dalam Al-Quran, Nabi Musa itu kan orang yang nabi yang termasuk yang cerigis itu, dan satu-satunya nabi yang bisa berdialog sama Tuhannya itu cuma Nabi Isa. Jadi bisa berdialog dengan Nabi, dengan Allah. Suatu saat itu ingin tahu bagaimana Allah itu membuat orang hidup, nyawa itu gimana gitu. Minta tanya begitu. Akhirnya ditunjukkan apabila bulu, kemudian bulu itu dipotong, akan dibunuh sana dan sebagainya. Jadi akhirnya bulu itu bisa ketemu lagi. Itu saya masih tidak terima lagi ya. Karena orangnya Bapak kalau Nabi Musa itu memang rindu. Dia itu merasa sudah tidak ada yang melampaui dia kepintarannya, kepandaiannya itu tidak. Akhirnya dia itu tanya kepada Allah, apakah masih ada di dunia ini orang yang lebih pintar dari saya? Jadi sedikit sekali dia. Akhirnya dia minta kepada Allah, minta ditunjukkan siapa. Akhirnya ditunjukkan oleh Allah, ditunjukkan kepada Nabi Khidir. Apa iya? Nabi Khidir itu lebih pintar daripada saya. Akhirnya dia ketemu, ternyata Nabi Khidir, kamu tidak bisa sabar kalau mengikuti ajaran saya. Tapi dia mengaku sabar. Tapi akhirnya gimana? Kan tidak bisa sabar kalau Bapak sudah ceritanya. Di sini karena apa? Allah telah memberikan ilmu. Kalau Nabi Musa itu diberikan ilmu syariat, sedangkan pada Nabi Khidir diberikan ilmu hakikat. Dan nyambung. Jadi tidak ngerti mengapa kapal itu dibolongi oleh Nabi Khidir. Tentu orang syariat tidak tahu mau di mana mau diterbangkan ya. Dia akhirnya tidak sabar. Begitu pula ketika melihat Nabi Khidir ketemu anak di gunung, menurut syariat kan, wah ini ngapain itu di gunung? Padahal menurut hakikatnya memang dia tidak tahu. Hakikatnya nanti kalau orang anak ini jadi besar, menjadi orang yang jahat sebagainya dan seterusnya. Nah, kemudian juga Nabi Musa juga nggak terima sebenarnya.
Tanya lagi kepada Allah. Saya itu ingin tahu wujudmu Allah itu gimana. Saya itu biar nanti saya menerangkan pada umatku itu biar yakin betul bahwa kamu itu ada. Allah akhirnya ya juga mengizinkan namanya kasihnya ya. Silahkan Anda datang ke Gunung Tur sendiri. Tapi Nabi Musa gimana? Kalau saya sendiri nanti umatku mesti tidak percaya kalau saya sudah bertemu Allah. Maka diajaklah orang-orang yang beriman pada mereka, mungkin diajak ke gunung tersebut. Setelah di sana ketemu Allah, loh, Anda membawa muridmu, pada saya sudah melarang membawa. Ada berapa 12 orang atau gimana itu? Loh, ya, kalau saya sendiri nanti umatku tidak tahu kalau saya ketemu Allah. Berarti nanti saya juga tidak dipercaya oleh Allah. Padahal saya sudah sekian tahun cuma ada sekian orang, 8 orang atau 12 orang yang beriman pada engkau. Nah, kalau saya melihat sendiri berarti kan tidak percaya, nanti tidak ada artinya. Tidak saya bawa. Akhirnya Allah mengabulkan. Setelah itu menunjukkan Allah baru sinarnya ditunjukkan, baru ada sinar Allah sudah mati semua, sudah kuat. Jadi dengan munculnya sinar Allah itu dari gunung tersebut, Nabi Musa dan muridnya meninggal, tidak kuat. Nah, kemudian setelah itu Nabi Musa dihidupkan, baru percaya bahwa Allah itu ada. Tapi muridnya kan meninggal, dia rewel lagi, duh, kok murid saya dimatikan? Nah, kalau mati nanti saya pulang sendiri, tidak ada yang iman, saya memberikan pada umat saya tidak dipercaya lagi, mohon dihidupkan. Ini sebagai saksi. Jadi akhirnya Allah juga menuruti, akhirnya dihidupkan kembali. Dia nanti dalam dia memberikan dakwah, ada yang percaya bahwa Allah itu ada. Jadi Allah itu bisa ada dan bisa dilihat. Tapi dengan cara bukan dilihat secara ainul basariyah, tapi dengan ainul basiratul mata hati. Itulah. Jadi jangan percaya kalau Allah itu tidak bisa dilihat, tapi sebenarnya Allah itu bisa dilihat karena sifatnya itu adalah seperti kemarin Allah itu wujud. Nah, kadang-kadang kita itu sudah mengklaim diri kita bahwa semua itu ada karena keakuan kita itu. Karena kita mengakui bahwa semua itu aku, padahal kita sholat itu kalau tidak digerakkan oleh Allah, kita jalan dari rumah ke sini kalau tidak digerakkan oleh Allah juga tidak bisa. Kita melihat kalau kita tidak dilihatkan oleh Allah, basirah, itu kan justru kita tidak bisa melihat. Jadi orang kalau sudah bermakrifat itu artinya orang itu menjadi fana, menjadi orang itu semua itu lebur, semua itu yang ada makhluk itu tidak ada, tapi yang ada itu hanya Allah. Jadi semua apa kegiatan pergerakan ini semua itu Allah. Kita itu jadi lebur. Jadi aku itu tidak ada. Oleh karena itu di situ disebut la ilaha illa ana. Tidak ada Allah kecuali aku. Tapi kalau belum aku jangan sekali-kali mengatakan bahwa aku nanti seperti Sayyidina Jenar nanti dibunuh dia. Sayyidina Jenar itu kan begitu mengaku bahwa ya Allah itu ya. Kenapa Anda dalam berdialog itu kan kok Anda kok mengamalkan apa? Sujud Anda. Sujud Anda itu, fisik Anda itu nanti akan lebur, akan menjadi tanah dan hilang. Yang tidak hilang itu yang hidup itu kan roh. Ya aku ini. Akhirnya mumpuk karena itu dalam sejarah apa itu walian ya, para wali-wali itu yang mengenali Sunan Kalijogo itu kan gas gento ya. Dengar begitu ya langsung umat lagi gitu, bunuh saja kalau begitu. Akhirnya tapi dalam sejarah kalau dari Amir Budiman atau siapa itu yang sejarah Semarang
setelah diteliti Sayyidina Zainal itu adalah tidak ada sejarahnya, jadi tidak terbukti gitu. Tapi kok ada peninggalannya seperti apa? Ipenggi itu kan muridnya, bicarakan gitu. Tapi sebenarnya bukan kok Sayyidina Zainal itu dalam keadaan fisik tidak, tapi itu adalah ajaran sebenarnya dari ilmu hakikatnya itu. Karena itu berbahaya ilmu hakikat ini, kemudian sejak zamannya sahabat Ali itu ilmu ini semua dirahasiakan. Artinya jangan sampai kalau ini tidak dirahasiakan di secara umum, mungkin akan menimbulkan suatu hal yang menjadi pertentangan dan tadi seperti Sayyidina Zainal ini. Dan memang ilmu hakikat kan jarang diajarkan, bahkan katanya itu rahasia. Sampai-sampai Syihab kemarin di waktu pertemuan di mana itu UII dan antara sama itu Gus Baha terus Ali Syihab itu ditanya Ali Syihab tidak menjawab. Itu ada katanya tidak boleh, itu rahasia, silakan Gus Baha menjawab. Akhirnya Gus Baha menjawab, ya juga belut gitu, diserahkan pada rektornya ya akhirnya ya memang gitu. Memang kalau belum mengerti bahwa ilmu takwid ini atau ilmu hakikat dengan ilmu syariat itu bisa bertentangan, berbahaya. Oleh karena itu dalam kiai-kiai dalam mengajarkan itu selalu rahasia-rahasia. Artinya secara hati-hati siapa yang saya inginkan yang bisa membawa iman itu bisa-bisa diarahkan, dipelajari. Tapi sekarang sudah mulai di mana-mana sudah banyak kiai-kiai yang mengajarkan ilmu hakikat ini sudah mulai. Nah ini ceritanya kalau ilmu ini sudah diajarkan secara terbuka itu sudah zaman itu zaman sudah tua hampir. Jadi ilmu hakikat atau ilmu hakikat ini sekarang sudah banyak diajarkan secara terbuka. Kalau dulu masih belum terbuka. Oleh karena itu, marilah kita coba. Tadi kalau kita sebut bahwa setiap unsur itu ada mata, yaitu satu mata Ainul Basariyah dan Ainul Basirah, dan Ainul Basirah ini ada terhalang, maka ya kita tidak terhalang. Bagaimana caranya? Caranya ya kita harus kita terus beringat kepada Allah, menghilangkan apa itu yang menghalangi itu, yaitu menghilangi nafsu. Nafsu kita tidak boleh menuruti nafsu kita. Nah, sudah saya sampaikan itu dalam berbagai nahdom itu kan nafsu itu termasuk hal yang menghalangi kita untuk bisa ma'rifat kepada Allah. Nah, selain itu, bagaimana kita untuk bisa sampai kepada agar kita itu dengan Allah itu bisa tidak terhalang, ya kita harus selalu ingat kepada Allah. Ya, tahu kan dalam apa kita disuruh selalu ingat pada Allah dalam keadaan duduk, berbaring, berdiri dan sebagainya, dan bertasbih kepada Allah setiap petang dan sore. Jadi seolah-olah kita tidak boleh terlepas dari Allah. Oleh karena itu harus apa? Ya kita tidak mau ya kita harus berzikir kepada Allah. Tapi kenyataannya kalau kita mau bersolat, mau zikir saja kita kok ya abot. Pak zikir, Pak kali mau zikir wis Allah la ilaha itu diteruskan zikir itu rasanya yang makmum kok boleh tidak zikir balik kesuwen. Zikir kesuwen yo artinya mudah. Nah itu berarti
bahwa hati kita ini betul-betul masih terlibat sudah dikuasai oleh nafsu. Kita tidak bisa ikhlas, padahal syarat daripada bisa sampai pada itu kan ikhlas. Itu tidak bisa ikhlas. Zikir pun itu ada tahapannya. Zikir secara jahri. Tahap pertama itu zikir jahri. Dengan menyebut Allah kita mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu zikir jahri. Dan itu yang kita lakukan. Itu kita lakukan terus menerus. Tapi tingkatan yang kedua adalah zikir secara sirri. Biasanya zikir ini adalah dilakukan orang-orang yang sudah mengikuti thariqah. Bapak Ibu, saya sudah ada yang mengikuti thariqah. Belum ada. Kalau tidak salah di sini itu ada yang itu Pak Antok ya. Itu sudah berthariqah. Jadi zikir sirri ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang telah berthariqah. Kemudian zikir, tapi zikir sirri ini masih menyebut nama Allah. Dalam hati kita Allah, dan itu dizikirkan setiap saat. Kalau mau bermakrifat, ya kita harus betul-betul kita menyebut Allah. Setiap napas yang kita keluarkan itu kita sebut dengan Allah. Jadi napas kita setiap keluar, misalnya kita masuk kita mengatakan guru, itu artinya asal dari kata gua, la ilaha illa gua. Jadi kita ambil napas kita tarik gu, waktu keluar Allah, gu Allah, gu Allah. Itu adalah teorinya. Insya Allah kalau kita bisa praktekkan, insya Allah kita itu bisa nyambung lebih kepada Allah. Jadi itu terus. Jadi tidak boleh terlepas. Tapi setiap nafas kita selalu menyambung kepada Allah. Jangan biar nafsu ini lama-lama bisa hilang. Kalau kita masih memanjakan nafsu kita, ya mana mungkin kita bisa ketemu Allah, tidak bisa. Sampai mati pun tidak bisa. Oleh karena itu kalau orang bermakrifat bahwa orang yang bersyariat buat sampai tua pun tidak akan bisa sholat dengan khusyuk, karena selalu roh kita itu dikuasai oleh nafsu. Nah, kemudian tingkatan yang ketiga yaitu adalah zikir asghar. Ini zikir yang sudah tidak menyebut nama, tapi dengan rasa. Jadi rasa yang kita bahwa semua itu adalah Allah. Hidup kita bisa hidup karena kita diberi nyawa oleh Allah. Kita bisa hidup dan bisa bernapas karena yang memberi napas adalah Allah. Semua itu berada. Jadi seolah-olah kita itu seperti wayang gitu. Wayang itu kan hanya kulit dan tidak bisa bergerak. Bisa wayang itu bisa menjadi orang wayang baik, kelakuan baik, bisa begini, bisa kuat. Itu karena dalangnya kan. Dalang itu memberi lakon begini, nah itu ya artinya dalam kehidupan kita, dalam hidup kita itu ya begitu itu. Kita itu yang gerakan semua itu Allah. Jadi apa itu semuanya itu Allah, sehingga dalam tingkat yang tertinggi itu bahwa kita itu sudah lenyap. Semua itu Allah. Arti lenyap di sini bukan fisik kita, tapi itu pikiran kita. Orientasi kita itu bahwa semua itu seolah-olah itu Allah yang menggerakkannya. Kita itu hanya sebagai orang yang sudah begini itu adalah orang hatinya menjadi tentram, damai, dan tidak diujar-ujari oleh orang yang diam, ya tenang saja, dipuji ya tidak bangga, dihina ya tidak sakit. Itu adalah orang yang sudah kenal Allah, karena
berpikiran orang yang menghina itu juga yang menggerakkan juga Allah, bukan dia. Jadi karena Allah menggerakkan, ya dia itu terima saja. Itulah orang yang kenal sudah kepada Allah. Bapak dan Ibu sekalian, kiranya yang saya sampaikan sekian dulu, nanti waktu dalam kesempatan yang lain akan saya teruskan, insya Allah.